Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayat yang ke-80. Akan tetapi di sini saya akan mengambil 3 ayat sebagai dasar perenungan kita pada saat ini, yaitu pada ayat 67 hingga ayat yang ke-69. Akan tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga Kau telah memberkati kami dari sepanjang hari hingga pada saat ini. Bapa, di mana kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga firman yang kami baca ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayat yang ke-69 dengan perikop nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria hanya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuatlah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melihat umatnya dan membawa kelepasan baginya, dan menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini yaitu Allah melawat umatnya. Sehingga kita telah membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayat ke-69 ini. Jika kita melihat keseluruhan hingga ayat yang ke-80, maka teks ini merupakan sebuah nyanyian pujian yang dilakukan oleh Zakaria dengan tuntunan Roh Kudus dan juga atas kepercayaannya kepada Tuhan. Zakaria adalah seorang nabi yang pada masa hidupnya ketika kerajaan Allahnya telah kembali menjadi satu di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita melihat secara keseluruhan teks, kita menemukan 2 poin penting yang diceritakan dalam nyanyian pujian Zakaria ini. Teks ini dalamnya terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama, Tuhan yang Maha Kuasa akan berkuasa dan akan menyelamatkan umatnya. Dan yang poin yang kedua, nyanyian pujian Zakaria mengandung makna bahwa anaknya Yohanes kelak akan menjadi seorang pelaku kehendak Tuhan yang menyiapkan jalan untuk umat Tuhan. Pada waktu Zakaria bernubuatan, bangsa Israel berada pada masa-masa penantian akan kehadiran Yesus Kristus. Pada saat Zakaria bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, dia tidak berasal dari pikirannya sendiri, melainkan dari kuasa Roh Kudus. Sehingga kita juga harus mengetahui tentang apa itu roh. Roh dalam bahasa Yunani disebut pneuma, dalam bahasa Ibrani ruache. Dari kedua kata ini memiliki beberapa arti, yaitu angin, daya hidup, kehidupan aktif dalam makhluk-makhluk di bumi. Dasarkan dari hati nurani yang menentukan cara orang berbicara, sehingga pengertian yang pas dalam pengertian roh dalam bacaan ini yaitu berasal dari sumber yang tidak kelihatan. Nyanyian pujian Zakaria ini benar-benar dipenuhi oleh roh yang tidak berdasarkan pikiran-pikiran sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, teks Lukas yang kita baca ini merupakan nyanyian dari Zakaria yang ketika ia dapat berkata-kata kembali dari kebisuhannya pada saat anaknya Yohanes dilahirkan karena ketidakpercayaannya. Pada saat itu Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga ia dapat bernubuat tentang kedatangan Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh tanpa ada keraguan dalam dirinya sendiri. Sehingga
Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Yesus Kristus, kita juga perlu memahami apa yang dimaksud dengan nubuat. Nubuat dalam bahasa Yunani disebut prophanaim, dalam bahasa Ibrani nubuah. Keduanya memiliki arti sebelumnya bahwa sesuatu akan terjadi dan apa yang terjadi ke depannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Kristus, sehingga teks ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana sikap iman kita dalam sebuah penantian akan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Apakah kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan karena keraguan kita? Sebenarnya kita juga meyakinkan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Karena itu Tuhan akan berkuasa dalam melawat kita, umat, serta menyelamatkan. Karena itu, berimanlah kepada Tuhan akan berkuasa di dalam melawat kita, umatnya, serta menyelamatkan. Karena itu, berimanlah kepada Tuhan, tetapi tetap memuji Tuhan, meyakinkan dan menyatakan kehadiran di hadapan Tuhan dalam hidup kita bahwa berkuasa untuk menyelamatkan dan melawat umatnya. Kita juga harus memiliki sikap iman di dalam menyatakan dan menyiapkan kesedihan hati kita, kesedihan diri dan kesedihan hidup kita. Kita dipakai dalam melakukan kehendak Tuhan, walaupun di tengah badai yang kita pikul, di tengah tantangan dan penderitaan dalam kehidupan kita harus tetap memiliki sebuah tekad yang kuat serta siap sedia untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana pujian Zakaria mengungkapkan kesetiaannya kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat kepunyaannya, kita juga harus bersyukur, percaya dan berpengharapan dalam situasi apapun, karena hidup kita akan memperoleh penyempurnaan dalam campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hidup kita akan memperoleh Yesus Kristus setiap hari, setiap saat. Tuhan telah berbuat baik kepada kita dan tidak pernah mengingkari janjinya untuk kita, yang selalu menyelamatkan umatnya. Karena itu, menjadi tugas kita sekarang adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Bukan saja dengan perkataan, bukan saja dengan pujian, akan tetapi lebih dengan perbuatan. Berbuat baiklah kepada semua orang yang datang membutuhkan bantuan kita, karena disitulah Tuhan memuliakan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu kita terus menjadi teladan yang baik bagi semua orang di sekitar kita dan dimanapun kita berada, agar kita dapat menjadi sumber berkat yang terus memancarkan dalam kasih Kristus kepada sesama di dalam kehidupan kita hari lepas hari.